Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Amanda Ismi Pertiwi dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Ita. Ibu Ita ya. Baik. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga Ibu sehat selalu Ya, sama si amin. dedenya ya. Ya, makasih amin. Jadi Ibu, tujuan saya di sini untuk memberikan penyuluhan kesehatan mengenai GTM pada anak. Nah, si dedenya usia berapa Ibu? Sekarang 16 bulan. 16 bulan ya. Si dedenya ada masalah dengan kesulitan makan. Iya, awal-awal MPASI memang Hanif ini agak pilih-pilih makanan gitu ya. Iya. Saya pertama buatin bubur homemade itu agak-agak susah makannya. Udah dicoba berbagai macam ini juga variatif menu Iya. supaya dia suka, tapi kadang ada aja gitu susah makannya. Nah, sebelumnya ini ada liquidnya dari Bapak. Jadi langsung saja ya Ibu. Sebelumnya Ibu apa tahu Ibu GTM itu apa? Gerakan tutup mulut. Ya. Gerakan tutup mulut ya. Jadi singkatan GTM itu gerakan tutup mulut. Nah, adalah istilah yang digunakan saat anak enggan membuka mulut ketika disuapi. Hal ini menjadi salah satu tanda anak yang susah makan. Jadi tujuan dalam memberikan makan pada anak itu pastinya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ya yang cukup dan kelangsungan hidupnya serta untuk pertumbuhan dan perkembangan anak si bayi. Nah, selanjutnya di sini faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi anak sulit makan? Yang pertama di sini ada jenis makanan. Nah, penyajian jenis makanan yang salah dapat mempengaruhi selera makan pada anak. Bisa terjadi kebosanan karena menu yang monoton, itu-itu saja, atau cara pengelolaan makanannya. Nah, yang kedua, tampilan makanan. Jadi tampilan makanan juga sangat mempengaruhi selera pada anak, baik dari segi penyajiannya, konsistensi makanan, tekstur makanan, jumlah porsi makanan, dan tampilan ragam warna pada makanan. Apabila penyajian makanan itu dibuat semenarik mungkin bisa membuat si dedenya mungkin bisa membuat nafsu makan meningkat. Bisa jadi sebaliknya. Lalu yang ketiga ada pengaturan jadwal pemberian makan ya. Jadi waktu juga sangat perlu dikaji pada anak yang mengalami gangguan makan. Misalnya dengan siapa dia makan, kapan terakhir dia makan, bagaimana dia makan, dan ketika dia makan. Lalu di sini apa saja sih bentuk kesulitan makan? Nah, yang pertama ini ada psikogenik anoreksia. Jadi psikogenik anoreksia ini yaitu berkurangnya nafsu makan pada anak yang disebabkan oleh faktor psikologis. Nah, yang kedua ini ada dowling. Jadi kalau dowling itu makan dengan cara lambat yang disebabkan oleh faktor psikologis juga, bukan faktor bawaan. Jadi biasanya ketika anak membiarkan makanannya dalam mulut tanpa dikunyah. Nah, itu yang disebut dengan dowling. Jadi kemut mungkin. Iya, nah gitu. Yang ketiga, menolak untuk mengunyah makanan. Nah, anak juga kan seringkali menunjukkan sikap menolak makan ya, Bu. Iya. Sesekali anak mau buka mulutnya, tapi cuma didiemin aja. Terus ketika udah makan malah dibuang Iya, gitu. dilepeh memang. Iya, malah dilepeh. Lalu apa sih dampak perilaku sulit makan? Nah, di sini yang pertama itu pastinya kekurangan gizi ya, Bu. Kesulitan makan pada anak ini yang berkepanjangan itu bisa mengakibatkan kekurangan protein, karbohidrat, dan beberapa vitamin serta mineral. Jadi kekurangan beberapa zat gizi tersebut juga akan membuat anak berada dalam keadaan kurang kalori protein atau disingkat dengan KKP. Nah, yang kedua menurunnya daya inteligensi. Nah, anak yang berusia 1-5 tahun merupakan usia yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak pada anak. Makanan dengan kualitas dan kuantitas kadar gizi yang optimal tentunya sangat mendukung, mempengaruhi perkembangan anak yang optimal. Lalu yang ketiga, menurunnya daya ketahanan anak.
Nah, apa daya tahan tubuh kali ya? ya, daya tahan tubuh. Jadi tubuh anak terdapat suatu zat yang berfungsi untuk menjaga ketahanan tubuh anak dari berbagai penyakit. Nah, zat-zat itu juga akan diproduksi dengan baik pada keadaan dengan kondisi zat gizi yang cukup. Jadi anak kekurangan gizi juga akan rentan terhadap berbagai serangan penyakit. Hal ini disebabkan karena daya imunitasnya pada anak menurun. Lalu yang poin terakhir di sini, bagaimana cara mengatasi anak yang sulit makan? Nah, jadi peran seorang ibu itu kan sangat besar ya dalam proses kehidupan seorang anak. Jadi sejak dari bayi ibu itu menyusui, menyuapi kepada anak. Jadi di sini itu ada 3 peranan penting ibu dalam memberikan makan pada anaknya. Yang pertama, membentuk pola makan anak. Nah, pola makan anak sebaiknya diatur sesuai dengan waktu lapar dan pengosongan lambungnya. Perhatikan rentan waktu dalam pemberian makan pada anak. Jadi tujuannya agar anak tidak diberi makan ketika masih kenyang. Itu jaraknya biasanya berapa jam itu? Jaraknya misalkan pagi ketika dikasih makan, terus misalkan siangnya kan suka ngemil ya. Nah, jadi beberapa jam sebelum makan itu anak tuh jangan dikasih makanan, jangan ngemil gitu supaya dia tuh ada rasa lapar kayak gitu. Jadi ketika anak tidak ingin makan itu jangan dipaksakan. Jadi tidak benar memaksa anak untuk makan jika anak sudah tidak mau makan itu. Jadi biasanya kalau misalkan memaksa anak untuk makan itu akan menimbulkan trauma, ya, trauma pada anak. Lalu yang kedua, menciptakan situasi yang menyenangkan. Jadi suasana makan juga kan menentukan mood anak ya. Apabila anak sedang tidak merasa bahagia, sedang rewel, pastinya nafsu makannya juga berkurang. Jadi cara yang bisa dilakukan itu dengan memberi kesempatan kepada anak memilih menu makanan favoritnya. Suasana makanan juga bisa diciptakan di dalam rumah, misalnya sambil menonton TV, kartun gitu ya Bu. Terus jadi screen time akhirnya. Iya. Terus bisa mendengarkan lagu kesukaan anak atau makan bersama temannya. Misalkan sama bapak ibunya bareng. Nah, iya gitu juga bisa. Selanjutnya, penyajian makanan yang menarik. Nah, penyajian makanan dengan bentuk menarik ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya membuat kartun dari bentuk nasi gitu ya Bu. Ya, oh ya itu kalau udah 1 tahun ke atas. Ya, mungkin ya. Nanti bisa dicoba seperti itu. Atau misalkan makanan yang bentuknya tuh kayak berwarna-warni, bervariasi. Anak kecil kan suka kadang penasaran gitu. Kadang ada rasa penasaran, jadi ingin mencoba gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi bagaimana Ibu setelah mengetahui apa itu GTM? Apakah sudah dipahami? Sudah sih lumayan cukup jelas tadi ya pemaparannya tentang GTM. Jadi memang kita harus yang pertama harus konsistensi di jadwal makan juga ya. Jadi kan sudah dijelaskan. Terus mungkin tekstur ya lebih diperbaiki lagi variatif makanannya supaya anak tadi lebih menarik gitu, lebih menarik untuk makan. Kemudian tadi jenis makanan tadi ya termasuk itu. Alhamdulillah cukup jelas dari pemaparannya. Mudah-mudahan kedepannya nanti setelah tahu solusi anak GTM nanti mudah-mudahan anak saya bisa bagus lagi makan dan nutrisinya terpenuhi. Mungkin hanya itu saja ya Bu. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi Ibu, bagi dedenya juga ya. Mungkin segitu saja. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.